Halo, Kandaku. Saya Iya. ah, Mantap. Mantap. Mantap, men. Mantap. Kenapa karpetnya itu tergeliwir-geliwir itu karpet itu? Benahi. Hah? masuk. Iya, benahi. Jangan tergeliwir-geliwir kayak gitu. Ya. Mau diskusi. Itu ularnya udah mentok ke dasar ya? Ya, yang ini juga. Iya. Mantap, 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 mantap. Coba bisa masuk ke setiap lar yang nomor 3, coba lihat. Yang naik atas. Lar atasnya lagi. Hati-hati, jatuh nanti. Patah pinggang jatuh kita, Kanda. Coba bawa senter biar terang. Nah, Rendah posisinya. senter kotorannya setiap Twitter senter. Bawa Twitter ada nggak kotoran? Rokok dukun kayaknya itu. Teman tersami kan. Ini punya. Ini larnya kan. Ya. Lantai. Itu bisa larnya nggak kena lantai itu kayaknya. Ya, 1 jam lagi larnya, 1 jam lagi. Iya, larnya nanti pepetkan ke lantai ya. Lantainya duduk sini ya. Iya. Diperlihatkan lantainya. Larnya kalau bisa harus kena lantai, permukaan lantai depan. Jadi itu harus dibuang, yang ada tengah-tengah itu harus dibuang itu. Itu ada 1 kilan, ada nggak 1 kilan? Ada. Ya udah cukup lah, nggak apa-apa kalau 1 kilan. Udah lanjut masalah. Mantap itu. Hanya Twitter ini kurang jos ini guys. Twitternya itu arahkan ke LMB, jangan ke depan. Iya. Makanya mau dirubah. Ya, ini jangan di tengah-tengah yang ini. Yang 2 gambar ini jangan tengah-tengah. Nah, ini di samping aja bikin, di samping sama ini, di samping sana. Samping sana. Iya, kasih situ semua. Sebelah sana nggak usah. Di sana nggak usah. Nanti terlalu berantakan suara. Benar. Ini versi lama. Iya, rubah versinya. Itu Twitter 2 itu kasih di sana semua, di samping sana semua, nggak apa-apa. Karena posisi LMB-nya di sudut itu. Mana LMB-nya? Mana LMB? Saruh LMB. Coba karena itu di depan ini, di depan lubang lar, sorot LMB-nya. Masuk di dalam lar, sorot LMB-nya, biar aku mengarahkan Twitternya. Iya, jangan lupa siapa baru putus. Oh iya, nah mana Twitternya? Pelan-pelan Twitternya. Ya, Twitternya dibikin di samping sebelah yang ini, yang satu. Ya, yang satu itu ya, taruh situ semua Twitternya. Iya, taruh di sana semua.
Apa? Iya. Tidak ada gunanya. Kita terus menjaga kasih nanti akan gagal. Itu binaan sudah pakai kelambu hitam belum itu? Rumah sakit ini saat ini sedang Nah, belum. Ah. Makanya mau dipublikasikan. Ya, cepat-cepat kelambu hitam bilang. Twitternya dibenahi tuh Kanda ya. Twitternya dikasih samping semua ya. dengan pasien. Ya. Ya. Kalau yang ini Golongan darahnya adalah Ya, di bawah, bawah dikit, bawah, tarik bawah. Ya, di bawah satu, ya, di bawah satu, di tengah satu. Ya, di bawah satu, di tengah satu. sampai berbuat Ya, nggak apa-apa kalau di bawah, ya. Ya, nggak apa-apa, ya. berarti pakai kayu lagi kayu. Ya, sutar itu aja, dipindahkan aja posisinya. Coba karena dari kejauhan, biar aku conteng. Dari kejauhan syutingnya. Mundur. Ya. Yang bawah dulu, yang bawah satu-satu, yang bawah dulu. Ya. Udah, yang atas. Biar nggak bingung. Udah, yang atas lagi. Mina dapat bertahan dengan baik. Udah, cukup. Operasinya berhasil. Kalau masuk sekalian parfum lah itu Kanda. Kalian memperbaiki parfum itu. Parfum pakai telur bebek aja. Biar terasa. Suruh orang punyanya beli telur bebek. Bentar sekitar 8 biji cukup itu. 8 biji 2 tank. 1 tank 4 biji aja. Untuk sementara parfum belum datang dari 4 lawang. Ya, siap. Suara di sini suara satu aja ya, nggak usah. Iya. Suara satu aja. Jangan dipakai aplikasi lama. Pakai aplikasi Bang Tandi. Biar gedungnya ada perubahan siap. signifikan. Satu saluran kabel Twitter, satu kabel ya, tembak langsung seperti itu. Tinggal pindahkan saja di belakang ampli. Kalau memang udah kayak gitu susunannya, belakang ampli aja dipindahkan ke tarik semua. Oke, paham. Siap. Udah lanjut. Ini komandan punya ini. Oh, Komandan. siap bosku. Siap bosku, sehat selalu, banyak rezeki. Iya Kanda, Perwali Kanda, dia benar-benar orang mencintai gedung walet Kanda. Nah, makanya Perwali saya turunkan ilmu saya sama Perwali. Ya, ilmu saya di Sumatera saya turunkan sama Perwali. Yang mana binaannya kurang benar selama ini tolong dibenahi biar yang punya gedung bisa senyum. Iya, siap kata Perwali. Iya. Karena Perwali itu orangnya memang benar-benar mencintai pekerjaan Kandaku. Dijamin 100%. Iya. Dia sudah saya nasehatin betul menjadi Tani Jos. Menjadi Tani Jos dia. Iya. Dia adalah roh Bang Tani di sana. Saya titipkan. Iya, buat Perwali. Pokoknya bos, saya terbitkan ilmu-ilmu saya sama Perwali. Kalau mau cepat produktif gedungnya, apa yang disampaikan Perwali itu penyampaian saya. Nah nanti kalau bos masih ada keraguan, minta nomor HP saya sama Perwali, telepon saya langsung. Sama nggak cerita saya sama Perwali? Pasti sama. Iya, seperti itu. Tapi ada sedikit saya minta tolong sama bos. Yang mana diterbitkan di gedung bos, jangan sekali-sekali dipiralkan ruangan dalamnya. Kalau sudah diterapkan semua nanti, cukup anak keluarga istri bos bos saja yang tahu. Jangan orang lain, kecuali sama Perwali. Karena gini Kanda, orang yang membenci saya, banyak orang yang setara konsultan seperti saya, dia benci sama saya tapi ilmu saya pakainya. Nah saya nggak rela. Tapi kalau dia mencintai Bang Tanijo, saya rela. Jangankan nggak boleh disuting, saya malah kasih ilmu triknya. Nah seperti itu aja. Jadi kita menyiksa orang pembenci saya, itu aja. Karena orang pembenci saya itu orang yang tidak mampu mengatasi ilmu saya. Dia di bawah Bang Tandi. Seperti itu Kanda. Itu sudah biasa persaingan di dunia walet. Sangat kejam sekali dunia walet Kanda. Iya. Itu nanti pasti ada Perwali cerita sama bos, nanti ada metode yang baru yang saya sampaikan sama beliau.
Kalau mau lebih cepat berhasil mengejar waktu, mempersingkat waktu, kalau selama ini 3 tahun kita dapat 1 kilo, kalau bisa 1 tahun bisa dapat 1 kilo. Seperti itu. Jadi mempersingkat waktu biar cepat hasil panennya bisa kita nikmati, seperti itu Kanda. Jadi memang ada penambahan sedikit dana-dana untuk diterapkan. Seperti itu. Ya, itu aja Kanda. Siap. Mantap nih, masih muda bosnya ini. Ganteng lagi bosnya. Perwali memang benar-benar bisa masuk nasihat saya sama beliau. Memang beliau saya lihat karakternya, dia selalu menghargai. Kalau benar-benar ilmu itu masuk sama akal dan pikiran dia, pasti dia akan sinkron. Seperti itu. Banyak sudah saya ceritakan selama ini kepada rekan-rekan kita. Pada yang lain itu bukan saya merendahkan, ilmu tingkat berpikirnya dia memang jauh di bawah Bang Tandi, seperti itu. Perwali juga bisa mengakui bahwa yang saya arahkan kepada perwali itu belum ada sama-sama konsultan atau editor yang lain, belum terpikir satu sama lain rekan-rekan di bawah saya, seperti itu Kanda. Jadi ilmu yang kita terbitkan itu memang benar-benar belum ada selain Bang Jos yang menerbitkannya. Kenapa Bang Jos sangat semangat sekali, tidak berpikir capek dan dengan istilahnya kerugian waktu maupun bicara saya tidak ada saya kalikan itu. Saya mengalihkan hanyalah berbagi mulia. Sudah itu saya semangat sekali membantu perwali karena daerah situ populasi burung sangat banyak sekali. Sangat beda di tempat kami Kanda, seperti itu. Belum ada seperempatnya walet di daerah Palembang tempat kami, belum ada seperempatnya untuk di Perwali. Perwali 100% burung banyak, tapi gedung banyak, susah untuk ambil burung walet. Di sanalah saya bersedih sekali, isi hati saya ini sangat terpukul. Kenapa? Baru dipertemukan sama Tuhan saya sama Perwali. Jadi niat saya sudah dipertemukan sama Perwali ini, roh saya akan menyampaikan Perwali untuk menerbitkan ilmu-ilmu saya di sana Kanda. Agar tujuan kebaikan saya ini untuk mempercepat harapan petani yang punya gedung walet cepat sukses Kanda. Seperti itu. Jadi selama ini memang ilmu yang sudah disebar luaskan di YouTube maupun Facebook atau Telegram yang dibagikan rekan-rekan kita, itu semuanya memang secara kebetulan atau secara tidak sengaja. Yang berhasil itu udah tepat arah yang sebenarnya sudah diterbitkan sama Tuhan. Seperti itu. Adanya kebanyakan penerbitannya banyak salah. Makanya perbedaan antara gedung sama gedung yang lain berbeda hasilnya. Kenapa? Karena satu konsultan maupun editor yang ahli dipanggil burung walet dan setting ruangan walet, dia belum ada skena untuk patokan, memastikan bahwa gedung itu benar-benar bisa dipositifkan untuk berhasil, bisa dipositifkan untuk sama hasilnya. Belum ada. Hanya berdoa dan mencoba yang terbaik itu yang diterapkan selama ini Kanda. Jadi saya ini menyampaikan ilmu kepada Perwali bisa mempositifkan bahwa setiap gedung itu bisa sama hasilnya asalkan daerahnya semuanya banyak burung, seperti itu Kanda. Jadi jangan sampai ada gedung binaan ada perbedaan hasil, walaupun tidak sama tapi tidak jauh. Itu yang kita harapkan. Jangan yang ini dapat 200 sarang, yang lain dapat 5 sarang. Nah, saya tidak mau yang seperti itu Kanda. Berarti ilmu satu konsultan itu belum ada pedoman mana yang sebenarnya asli untuk menaklukkan burung walet agar bisa bersarang di dalam gedung dengan waktu yang sama, dengan hasil yang tidak jauh berbeda. Seperti itu Kanda. Nah, si Perwali itu sudah saya turunkan ilmu saya, tinggal menerapkan dan menasehati yang punya gedung. Jangan sampai terpancing atau terpengaruh dengan hal-hal orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menebarkan isu-isu yang tidak bermanfaat, seperti itu Kanda. Jadi sekarang jangan kita membahas untuk ekonomi yang akan keluar atau keuangan akan bertambah, jangan dibahas dulu. Yang kita bahas ini mengejar waktu agar cepat sukses. Apabila ilmu tidak kita terbitkan atau tidak percaya,
Nah itu akan mendampak RBW itu lambat sukses atau ketinggalan seperti itu. Padahal selama ini kita berkorban mengeluarkan uang yang tidak ada artinya. Contoh, karena semuanya belum ada arah yang benar gedung, belum ada pedoman. Itu sanggup selama ini kita mengeluarkan. Ini sekarang saya sudah menyampaikan pedoman untuk menyukseskan gedung walet. Perwali sudah saya sampaikan, sudah paham. Segera dilaksanakan untuk mengeluarkan dana-dana sedikit biar merubah kekalahan atau keterlambatan gedung walet bisa menjadi cepat semuanya suksesnya seperti itu Kanda. Iya, Pak. Nah, makanya setiap saya bicara, saya rekam agar mulut saya ini tidak berbuih setiap saat untuk mengeluarkan hal-hal yang saya sampaikan. Jadi video ini akan saya sharekan kepada orang-orang yang akan saya nasehatin. Cukup mendengar video ini, seperti itu Kanda. Nah, jadi makanya saya ini orangnya keterbukaan, tidak ada rahasia Kanda. Apa yang mau dirahasiakan dunia walet, kita berarti belum betul-betul kita ikhlas untuk membantu seluruh Asia Tenggara yang punya gedung walet. Nah, jadi saya tidak membahas konsultan, editor, petani, semua sama. Saya banding sama. Saya hanya meluruskan dunia walet itu biar ada patokan atau pedoman, arahan yang kira-kira cepat sukses seperti itu Kanda. Nah, kita harapan gedung walet kalau bisa dari satu gedung bisa menjadi 10 gedung dengan hasil gedung itu. Nah, seperti itu Kanda. Nah, sekarang jangankan mau kita menambah gedung lama kita aja udah berat mau ngasil. Kan udah seperti itu ceritanya. Nah, tapi kalau gedung kita berhasil, dalam satu gedung itu berhasil, kita bisa menambah gedung-gedung lagi, membangun setiap daerah-daerah yang jauh dari pemukiman gedung kita. Jangan membangun di sekitar itu lagi. Nah, cukup gedung kita saja yang sejahtera di sana. Nanti kita datang lagi ke daerah-daerah yang ada keluarga kita. Cara bisnis walet seperti itu Kanda. Bikin gedung walet nggak perlu besar, ya nggak perlu. Ambisi kita banyak gedung saja. Itu yang paling bagus dan lebih produktif dan lebih cepat penghasil dan lebih cepat menjadi miliarder usaha dunia walet. Jadi intinya gedung itu cukup 4x6 2 lantai atau 3 lantai dengan dana yang minim dan murah. Karena kita akan menebar usaha-usaha di setiap daerah-daerah. Intinya tempat keluarga-keluarga Kanda, kalau ada keluarga di daerah si B, titipkan saham di sana. Daerah si C, titipkan daerah di sana. Jika perlu bagi dua nggak masalah, karena dia menjaga gedung, melihat gedung, mengontrol atau merawatnya. Kita yang punya modal, tapi kita harus punya gagasan seperti itu. Kita harus punya pawang walet yang benar-benar bisa menghasilkan di belakang gedung itu, seperti itu Kanda. Insya Allah perwali itu ada saya di belakangnya. Ada saya. Jadi kalau memang ada bos-bos yang ingin usaha budidaya perwaletan, insya Allah akan berhasil Kanda. Seperti itu. Dengan kita buktikan dengan hasil gedung Kanda sekarang. Kita buktikan dengan hasil gedung Kanda sekarang. Dengan ilmu-ilmu yang Bang Tandi ada sekarang ini saya wariskan kepada beliau sama perwali seperti itu. Apabila Kanda nanti sudah berhasil, wajib Kanda untuk mengembangkan budidaya walet di setiap daerah masing-masing. Makanya satu kekeluargaan itu sangat penting Kanda. Kalau ada keluarga kita di daerah-daerah jauh, pemilik kita menitipkan saham, bangun sanggar walet di belakang dia. Dia punya tanah, kita bangunnya. Kita bawa pawang kita yang ahli, kita terapkan ilmunya. Biar bagi dua nggak masalah, dia punya tanah, kita punya bangunan. Jadi biar dia merawatnya dengan setulus hati keluarga kita, karena bagi dua hasilnya untuk mengembangkan satu gedung walet di daerah-daerah masing-masing yang ada keluarga kita di sana. Seperti itu Kanda. Kita juga bisa memantau melalui CCTV. Apabila ada kecurigaan sama keluarga kita sekarang udah canggih. Kita bisa mengasih CCTV di dalam gedung. Apabila dia masuk di dalam gedung tanpa izin kita, atau ada niat-niat jahat, keluarga kita tetap terbukti bahwa keluarga kita tidak jujur di gedung walet. Seperti itu Kanda. Sekarang udah canggih, aman. Kita bisa membuktikan kejujuran orang itu melalui CCTV di dalam gedung yang kita titip-titipkan kepada rekan-rekan kita. Iya, seperti itu Kanda. Aman sama Bang Tandi. Mana perwali? Mana perwalinya? Ya, perwali itu udah saya sampaikan kepada yang punya gedung.
bahwa perwali itu tolong disayangi. Seperti itu. Karena ilmu-ilmu perwali sekarang sudah ilmu Bang Tandi Jos yang akan terbitkan di gedung setiap binaan dia selama ini. Intinya untuk mendongkrak agar gedung binaan perwali akan menggelora kemana-mana hasilnya, seperti itu. Karena kita berdua misinya untuk mesejahterakan gedung walet, bukannya ingin bersaing atau memadu ilmu atau mengadu otot, bukan. Kita hanya membantu gedung walet siapapun namanya A sampai Z. Kita bantu kalau memang dia mau bantuan dari ilmunya Bang Jo, seperti itu Kanda. Jadi beliau itu tugas di dia sangat salah bekerja sudah lama. Saya bangga sekali sama Porwali, luar biasa. Intinya konsultan seperti Perwali perlu dibanggakan orang yang makai Perwali. Jangan terpengaruh atau terkecoh atau ada yang ngasut bahwa Perwali nggak bagus. Jangan, karena saya bisa memastikan Perwali itu sudah ada Bang Tandi di belakang sekarang. Semuanya akan berjalan lurus. Semua sifat dan kepribadian Perwali akan berjalan lurus seperti Bang Tandi, jujur, amanah, dan terpercaya. Seperti itu yang saya harapkan. Amin. Itu benar-benar tantangan yang sulit ya, tapi gak apa-apa. Asal kamu bekerja keras pun. Ya, lanjut kerja Kandaku, lanjut. Baiklah, kelas kita Ya. ini jadi sampai ketemu besok ya. Karena masalahnya ini Lanjut. ini Kanda. Ya, nanti aku kirimkan sketnya ya. Aku kirimkan sketnya. Lanjut. Oke, mantap. Kirim dulu Perwali biar dia nggak terlalu kecapean, maksud saya kan, meringankan. Tapi cukup sebenarnya, saya arahkan udah paham dia. Tapi kebetulan Bang Tandi ini mau meringankan rekan saya biar tidak terlalu banyak berpikir, biar saya coret di sini seperti itu Kandaku semuanya. Salam budidaya perwaletan untuk mesejahtera gedung walet bersama ilmu kelambu hitam dan SP kelambu hitam bersama Tandi Walet Jos. Orang miskin mau buka toko es krim di Suez, mimpi kamu tuh. Iya ya, aku kan bukan orang kaya ya. Jelas memang aku nggak bakal bisa. Siapa bilang nggak bisa? Siapa? Aku adalah pemilik toko es krim Suez ini. Ternyata pemiliknya hebat. Nah, orang tua aku itu bukan orang kaya, tapi aku bisa membuka toko es krim di Suez yang mahal ini dengan usaha kerja keras aku. Gimana caranya? Caranya adalah kita harus bekerja keras dari paling bawah. Jangan pernah pesimis dan pantang menyerah. Bahwa kamunya pasti bisa sukses. Aku benar-benar miskin. Emangnya aku bisa seperti Om? Pasti bisa dong. Kalau aku bisa, kamu juga pasti bisa. Kalau gitu, aku tidak akan pesimis. Aku panasnya. Panasnya, Om, penasarannya. Sama-sama. Ayo, Mak, ikut aku. Tiba-tiba aku berpikiran seperti ide. Kamu bantu aku ya. Ya, ayo. Nah, ini, Mak. Jadi ceritanya, Mak. Aku punya ide. Ini saya conteng, ini bukan asal conteng ya. Saya melihat pencahayaan yang benar untuk menuntun sumber gelombang suara bisa cepat anakan menuju ke sana. Ide yang bagus. Boleh. Sudah diterima Perwali ya. Perwali, tolong dipoto lantai paling bawah, dasar lantainya di ruang putar.
Perwali, tolong dipoto lantai paling bawah, dasar lantainya di ruang putar. Kita lagi menunggu foto dari Perwali ya. Buka dulu ini kulkas-kulkasnya, ya aku dikunci pula sama dia. Sama Alina, sama aku aja deh. Akhirnya pulang juga. Capek banget. Dek, Enten, kamu kok bisa di sini? Maksudnya apa? Aku mau sering di sini kan, Bang? Bukannya tadi kamu di luar? Hah? Iya, aku di luar. Mon, dari tadi aku di sini makan apel sama makan pisang kamu ya. Sebelumnya aku pengen makan di kulkas, tapi nggak bisa buka-buka. Aku tadi di sini, Mon. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa lihat di atas. Aku habis buka dulu. Mungkin dia nggak bisa. Oh, begitu. Kamu kok nggak seorang sudah ada di sini. Ada di sini, dia di luar. Ya, hantu dia. Mungkin dia kepikiran aku terus kali ya. Kenapa kau setiap kali pupuk nggak siram di rumahku, ha? Itu karena aku udah menjaga tapi nggak keluar airnya loh. Tolong dipasang Twitter ya di tengah-tengah ruang putar ya. Di lantai bawah sekali yang saya kasih bulatan itu Twitter, hadapkan ke atas ya, tembakkan ke plafon atas ya. Seperti itu. Itu suara tarik ya. Volumenya nggak apa-apa, lebih kencangkan yang suara tarik yang itu. Cari jalur khusus yang bisa putar saluran kabel, volumenya bisa kencang suaranya yang tunggal di sana. Cepat pakai internet kan? Terus karena aku nggak ada duit, aku meloleh-meloleh dan mau cari uang ada yang jatuh. Aku lihat kamu datang di sini, jadi aku ikut juga. Aku di mana ada? Nah tadi aku juga waktu aku masuk ke sini, aku tahu bilang tahu ya. Ngeri banget sih orang cuma jalan-jalan. Gitu ya, serem banget. Sampai nggak sesuatu di belakang itu kalau ini kasih auren juga kemudian mereka dari sini aku udah ngadar kok ngadarnya itu apa jadi aku bisa mendeteksi kamu di sini udah gampang gitu aku bisa apa itu nggak ada mon dari tadi ada suara ya tahu mon coba terus ini ya teman-teman ya kita coba lihat ada apa sih yang ini apa lihat di itu nggak sih ya Makanya kalau sudah dikirim video pencahayaan LMB tadi, kamu kirim terakhir tadi, nah makanya saya diperpanjang LMB anolarnya, panjang ke samping sana ya. Kira-kira jaraknya sekitar 40 cm penambahan melebar ke samping. Lar pertama yang paling atas, lar kedua ya. Yang paling bawah ditambah juga kira-kira setengah meter ya. Seperti itu juga cara kerjanya. Suara tarik yang dibawa versi biasa kan dah? Yang saya pasang, yang satu di lantai, yang satu di tengah begitu kan dah? Twitter tarik dalam kan dah? Twitter tarik dalam apa dipasang sudut dengan sudut? Iya, ikutin aja yang kamu rehab kemarin di belakang-belakang tuh. Sama kan dengan kamu rehabkan yang di gedung kemarin, yang gedung putih kemarin. Kasih di setiap sudut gantung 1 meter dari papan sirip, setiap sudut bangunan belakang sekali. Kasih sweater inap, sweater tahan, sweater tarik ya, salah. Kasih sweater tarik ya, 1 meter gantung pakai sento atau papan ya. Turunkan ke bawah 1 meter dari sirip ya, ngarah bawah, pasang Twitter tarik ya. Setiap dinding di sudut-sudut belakang ya. Setiap lar kasih di tengah-tengah ya, kalau ada lar dalamnya ya. Kasih tengah-tengah suara tariknya ya.
sama kasih di bawah juga ya, tengah satu bawah satu ya, bawah dekat lantai untuk sekat-sekat lar di tengah ya, ruangan dalam inap. Karena ukuran gedung ini 4x8 kayaknya kan dah, 4x8. Iya, nggak masalah. 4x8. Kalau 4x8 itu sekat tengah saja ya, sekat ruangan tengah ya. Setembakan sekatnya tembakan sejalur sama yang biasa kita arahkan ya, dengan pintu lar depan ya. 2 meter persegi lah, 2 meter persegi untuk sekat bagi 2 8 meter itu untuk tengah-tengahnya ya. Setembakan searah dengan pintu lar bagian lar depan ya, untuk setiap sekat-sekat di tengah ruang bagi 2 ya. Seperti itu, 2 meter persegi lah ya, atau 1,5 meter kali 2 meter seperti itu ya. 1,5 meter ke atas, ke samping 2 meter untuk pintu lar tengahnya ya, yang searah sama pintu lar. Oke, itu aja. Sekat tengah kayaknya saya tidak kasih karena saya pikir ruangan kecil. Karena pencahayaannya sudah bagus. Ya, kalau bisa dikasih aja ya. Itu 8 meter kecuali 4 meter. Biar suara-suaranya fokus, nggak kacau balau nanti kalau udah colok speak lampu hitam. Biar suara-suaranya fokus, nggak kacau balau nanti kalau udah colok speak lampu hitam. Kasih aja sekat dadakan seperti itu dari terval atau karpet atau treflex seperti itu kandaku. Bikin bingkainya dari papan aja, dibelah jadi 3 papannya, baru dibikin sekat bingkainya seperti itu. Kalau tidak ada treflex ya terval, tidak ada terval, bekas karung-karung spanduk bisa, bekas reklame calon anggota DPR Kanda dimanfaatkan. Kalau tidak ada treflex ya terval, tidak ada terval. Itu Kanda, saya sudah melihat suhunya gedung Kanda di sana. Nggak usah Kanda sampaikan suhunya, aku udah paham. Dari mana Bang Tandi udah paham? Itu kalau mau melihat ilmu Bang Tandi, udah bisa meraba dari jauh bahwa suhu gedung itu lumayan dingin Kanda, seperti itu. Karena udah kelihatan dari ada yang saya lihat Kanda, seperti itu. Makanya perlu disekat gedung itu biar lebih mantap suhunya. Ada patokan saya lihat gedung itu suhunya sangat menunjang sekali. Sudah kelewatan suhunya, sudah kelewatan sejuk di sana, udah kelihatan. Saya udah paham dari patokan yang saya lihat Kanda pas lewat syuting tadi, seperti itu ya. Jadi diharuskan di sekat tengah biar suhunya agak naik sedikit, agak ngangkat sedikit, nggak terlalu lembab, nggak terlalu sejuk. Semuanya ada disinkronkan dari saya. Walid itu maunya dingin panas, jangan dingin terus, bahaya. Ya, karena beliau ini polisi Kanda, jadi waktunya kadang agak ini di gedungnya. Jadi saya pikir ya saya akan perbaiki ini lar-larnya, karena saya sudah versi baru ini, jadi saya bongkar ulang semua versi lama, saya rubah ini Kanda. Jadi tolong diarahkan di semua Twitter lar. Twitter lar ini kan ada 3 biji, apa 2 biji saja, satu sebelah kiri kanan saya pasang Kanda.
Itu kan udah aku kasih contengan. Conteng biru-biru itu Twitter tarik semua. Iya. Twitter lama terapkan saja. Seperti itu. Kalau udah 3 Twitter kan udah aku conteng itu. Ya, kalau udah 4 Twitter susun aja berdekat-berdekatan, jangan aja paling atas, dari bawah ke tengah gitu aja. Itu kan udah aku conteng-conteng Twitternya. Saya kirim foto tadi. Udah saya kirim juga, larnya tolong dibesarkan. Seperti itu. Nah, itu udah saya kasih juga cerita. Tolong dikasih sekat, bagi 2. Kalau 8 meter dijadikan 4 meter 4 meter. Kasih tengah saja sekatnya, sekat L saja biar praktis ya. Dari sirip itu turun 40 atau turun 50 ya. Dari sirip itu bagusnya turun 60 ya. Turun 60 baru stop L-kan ke samping 2 meter ya. Seperti itu. Maksimal 1,5 meter dari lantai tarik ke atas, baru tarik ke samping 2 meter. Itu untuk sekat lar tengahnya, setembakan dengan pintu-pintu lar. Lebih besar lagi lubang pintu lar sekat untuk ruangan tengah. Nanti di tengah-tengahnya baru kasih suara Twitter, atau kalau udah selesai foto biar saya arahkan Twitternya. Saya kirim foto tadi. Udah saya kirim juga, larnya tolong dibesarkan. Seperti itu. Itu udah saya kasih juga cerita. Tolong dikasih sekat, bagi 2. Kalau 8 meter dijadikan 4 meter 4 meter. Kasih tengah saja sekatnya. Sekat itu fungsinya bukan hiasan. Sekat itu fungsinya untuk menjaga sumber suara biar fokus di ruangan masing-masing setiap 4 meter persegi, Kanda. Sudah itu untuk menaikkan kadar suhunya biar disukai oleh walet, Kanda. Sudah itu kenyamanan burung tempat bersembunyi atau bertemalam di setiap papan sirip, di setiap sekat-sekat akan merasa nyaman, karena itu satu mengatur populasi angin. Karena sudah saya sinkronkan, itu udah nggak bisa diceritakan, tinggal terapkan saja. Semuanya itu berkaitan. Ada 4 fungsi sekat yang kita arahkan itu. Gedung yang tidak boleh disekat, gedung yang kecil 4x6. Iya, dipotong ruangan putar 2 meter kali 4 meter, ruangan inap hanya 4 meter. Nah, itu nggak disekat ya. Seperti itu. Itu juga sering kadang kita kasih sekat gantung ya. Sekat gantung untuk menghilangkan suara pecah di bagian belakang, bisa mempengaruhi bagian ruangan depan dekat pintu lar. Pokoknya Kanda itu akan saya arahkan semua apabila saya sudah melihat bentuk arah gedung itu. Makanya kalau mau membenahi gedung walet, nggak cukup pasang Twitter saja, harus disinkronkan. Karena saya lihat itu ada yang belum bisa diterapkan, kita terapkan seperti itu. Karena masih ada kekurangan gedung itu. Dari pemasangan Twitter nggak benar, kurang disukai oleh walet, kurang berfungsi. Dari intinya dari panjang bangunan itu sudah saya lihat ada patokan. Sebentar saya lihat karena syuting, wah saya lihat itu, wah ini nggak benar, ini harus dikasih sekat tengah, kayak gitu. Itu udah ada gunanya saya arahkan itu. Bukan hanya hiasan, bukan hanya untuk pelengkap, bukan. Itu adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan gedung walet itu, sekat tengah itu. Bukan untuk mencari kerjaan atau mencari memperlamakan waktu, bukan. Memang itu harus terbitkan kandaku untuk menyempurnakan gedung walet itu. Tolong lubang-lubang anginnya nanti tolong di syuting ya, bawa senterkan lubang anginnya. Dinding matahari mati gedung itu arah mana yang banyak fokus matahari yang nembak ke gedung itu. Jadi bisa saya arahkan nanti untuk ventilasi lubang anginnya.
kita cek satu persatu dulu biar kesalahannya bisa terungkap nih, yang kurang produktif itu. Biar ilmu kanda yang diterapkan versi baru ini bisa sekali rehab udah nggak diulang 2-3 kali, biar si punya gedung nggak jenuh. Seperti itu, jangan tanggung. Tinggal untuk kedepannya kita bisa melihat hasilnya 3 bulan ke depan nanti. Signifikan hasilnya untuk menambah dan cepat burung banyak yang menginap dan mulai bikin polesan baru. Itu aja kanda, saya akhiri dulu. Bang Tandi mau ada kerjaan sedikit, paling 2 batang rokok lah, udah pulang lagi ke rumah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diterapi ilmu yang saya arahkan, bermanfaat untuk perwali, untuk binaan semua yang saya arahkan dengan ilmu dan metode saya melalui perwali. Semoga bermanfaat ilmu Bang Tani Jos, berbagi mulia secara lisan kepada semua yang punya gedung walet.